Oh, ini ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam pembangunan dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofina Yunarni, absen 31. Saya Nela Ayu dari absen 22. Dan saya Dede dari absen 32. Oke. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam pembangunan dunia. Nah, maksud dari peran Indonesia dalam pembangunan dunia itu dimana peran Indonesia dalam melakukan politik bebas aktif di luar negeri yang dalam skala internasional gitu. Terus di sini tujuan dari presentasi kami kali ini tuh yang pertama ada menjelaskan landasan dari konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Terus yang kedua itu mengetahui lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang terakhir menyebutkan serta menjelaskan peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber utama yang itu adalah landasan ideal dan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, ini kan dari judul aja udah beda kan, landasan ideal dan landasan konstitusional. Berarti landasannya beda. Nah, yang pertama, landasan ideal politik luar negeri ini adalah Pancasila. Nah, kenapa Pancasila dijadiin landasan ideal? Karena Pancasila menurut Muhammad Hatta, Pancasila itu faktor pembentuk politik luar negeri. Nah, karena di nilai-nilai Pancasila ini mengandung pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ada landasan konstitusional politik luar negeri. Landasannya itu pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea pertama. Nah, di bab yang pertama ini dijelaskan juga adanya landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, awalnya ini pada awal kemerdekaan itu di masa Orde Lama. Nah, di masa Orde Lama ini landasan operasional ini dinyatakan melalui maklumat dan pidato Soekarno. Nah, maklumatnya ini maklumat politik pemerintahan yang ditetapkan 1 November 1945. Isinya yang pertama ada politik damai dan itu berdampingan secara damai. Yang kedua ada tidak ikut campur tangan dalam urusan negara lain. Yang ketiga ada bertetangga baik dan bekerja sama di berbagai bidang. Jadi itu intinya antar negara itu nggak boleh ada konflik, jadi harus damai. Nah, selanjutnya landasan operasional pada masa demokrasi terpimpin. Landasan itu ada Undang-Undang 1945 di alinea yang pertama juga. Lalu ada di pasal 11, pasal 13 itu di ayat 1 dan ayat 2. Lalu ada juga manifesto politik Republik Indonesia atau disebut Manipol. Nah, Manipol ini tujuannya ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, inti tujuan dari adanya Manipol ini dia tuh anti imperialisme dan anti kolonialisme. Nah, Manipol ini terkenal dengan nama jalannya revolusi kita, yang merupakan kehadiran doktrin baru kayak dunia itu terbagi menjadi dua dengan kubu yang bertentangan, yaitu ada Nepos dan Alekos. Selanjutnya ada di masa Orde Baru, landasan operasional pada masa Orde Baru itu cuma dipertegas di peraturan formal di ketetapan MPRS tahun 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Nah, selanjutnya itu ada pasca Orde Baru. Jadi pasca Orde Baru atau reformasi itu dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai Bambang Susilo Yudhoyono. Terus landasan operasional politik luar negeri Indonesia melalui ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 19 Oktober 1999. Nah, terus tentang ini tuh merupakan tentang garis besar haluan negara atau GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. Nah, GBHN ini menekankan faktor-faktor yang melatar belakangi krisis ekonomi dan nasional Indonesia pada tahun 1997. Terus juga menekankan upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan, yaitu korupsi, sama nepotisme.
atas penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang selanjutnya itu ada politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Nah, lahirnya politik luar negeri bebas aktif itu pertama kali diperkenalkan sama presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 1948. Terus kebijakan itu mengedepankan tentang kemerdekaan dan kebebasan negara-negara untuk menentukan arah hubungan internasional mereka sendiri tanpa harus terikat sama blok manapun. Nah, terus juga waktu di Perang Dingin Indonesia tuh nggak terlibat atau nggak memihak dari salah satu blok antara blok barat sama blok timur. Terus juga alasannya Indonesia nggak mau memihak itu karena Indonesia ingin meredakan konflik sama ketegangan yang ada di Perang Dingin waktu itu. Terus juga Indonesia itu lebih mementingkan kepentingan nasional Indonesia pada saat itu, yaitu mencari dukungan untuk dukungan dunia internasional untuk perjuangan kemerdekaannya. Nah, terus secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya saat waktu Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangan kepada BPKNIP atau Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik pada September 1948. Terus yang selanjutnya itu sikap yang tadi udah dikemukakan sama Soekarno dan Muhammad Hatta itu menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang disebut politik bebas aktif, yang artinya itu nggak menjalankan politik luar negeri berpihak sama tetap aktif dalam perdamaian dunia dan meredakan pertentangan. Terus Indonesia juga nggak memihak kepada salah satu blok karena menurut Muhammad Hatta Indonesia itu nggak bersedia untuk turun langsung buat memihak blok manapun, dan karena Indonesia juga mau menjadi penengah atau jadi orang yang netral dan nggak memihak manapun. Jadi ada peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Yang satu itu konferensi Asia Afrika. Ini dikenal sebagai konferensi Bandung, di mana pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1945. KA melibatkan perwakilan 29 negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang berjuang untuk merdeka. Tujuan KA untuk mempromosikan kerjasama antara negara tersebut, mengatasi perpecahan dan meningkatkan dunia. Saatnya jam ke-8. Konferensi mengumpulkan Pancasila Bandung. It's time to begin the 8th lesson. Bagi KA yang di Bandung, Presiden Soekarno memimpin untuk memajukan solidaritas dan kerjasama antar negara yang berblok. Indonesia juga membangun jembatan antara Asia dan Afrika. Itu ada gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah suatu kelompok negara-negara yang terdiri dari 100 negara yang tidak terkait secara politik dengan kekuatan besar, blok barat dan blok timur, berdiri pada tahun 1955. Setelah adanya konferensi Asia Afrika, tujuan gerakan non-blok ini menjaga kemerdekaan nasional, menghindari konflik ideologis, dan mempromosikan perdamaian dunia. Itu ada peran Indonesia juga. Indonesia mengembangkan prinsip non-blok, di mana Indonesia bersama negara lainnya sepakat bahwa tidak memihak blok manapun. Indonesia menjadi tuan rumah. Presiden Soekarno menjadi ketua DRB pada tahun 1992. Ada ASEAN atau Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada organisasi dan pemerintah regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara.
Dia didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandainya Deklarasi Asia, juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Tujuan dibentuknya ASEAN antara lain: satu, menciptakan data dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dua, menciptakan lingkungan di kawasan yang stabil dan strategi di kawasan tersebut. Tiga, menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan strateginya di kawasan tersebut. Itu ada peran Indonesia-nya. Satu, ASEAN. Dua, tuan rumah dan markas besar ASEAN. Tiga, Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya keamanan regional melalui kerjasama antar negara untuk menanggapi ancaman bersama. Empat, berkontribusi pada kerjasama sosial budaya di antara negara-negara ASEAN. Lima, Indonesia seringkali menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang terakhir itu ada di slide terakhir itu ada deklarasi Bangkok. Nah, deklarasi Bangkok kan tadi yang disebutin yang di ASEAN itu yang ditandatangani deklarasi Bangkok. Nah, di sini tuh ada perwakilan 5 negara dari ASEAN. Yang pertama ada perwakilan dari Indonesia, bernama ada Malik. Yang kedua dari Malaysia dan Abdul Rojak. Yang ketiga Singapura, S. Raja Ratnam. Yang keempat Filipina yang bernama Francisco Ramos. Dan yang terakhir yang kelima Thailand yang bernama Thanas Roman. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Untuk selanjutnya sesi tanya jawab digabung oleh kelompok Melisa. Ya, sesi tanya jawab bakal dilakuin sama dua kelompok karena kelompok yang sebelumnya belum melakukan sesi tanya jawab sama sekalian nanti kuis. Jadi siapa yang mau bertanya ke kelompok siapa? Aku naik ke Melisa. Oke. Ayo, berdiri ikut. Iya, berdiri boleh. Apa nama saya Walintoser dari kelompok 1. Ini saya ada pertanyaan ke Melisa. Jadi kan politik luar negeri Indonesia itu pasti asasnya itu bebas aktif dan pernah didefinisikan oleh Muhammad Hatta itu tidak berpihak dan selalu aktif untuk menjaga perdamaian. Nah, sepanjang negara Indonesia ini apakah menurut Melisa sendiri ada pelanggaran terhadap politik asas bebas aktif tersebut? Kayak misalnya katanya tidak berpihak dan menjaga perdamaian. Apakah Indonesia pernah melanggar asas itu? Terima kasih. Terima kasih Nurdin. Selanjutnya saya mau nanya buat kelompok yang mana aja yang mau jawab. Pokoknya intinya kan tadi kalian udah sebutin Indonesia di internasional, komunikasi internasional kayak dari sistem ya banyaknya lah, ada kayak apa sih organisasi gitu-gitu. Nah, menurut kalian di era siapa yang paling demokrasi di internasional itu ya? Jadi yang paling kayak wah di era ini tuh bener-bener kayak hubungan kita sama luar negeri sama negara-negara lain itu paling baik dan paling kayak wow banget gitu. Menurut kalian aja terus alasannya kenapa? Terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, saya mau jawab pertanyaan dari Najla tadi. Jadi pertanyaannya itu di masa siapa Indonesia yang paling demokrasi ya? Iya, benar. Jadi menurut kami di masa yang Soekarno yang paling demokrasi karena selain dia yang pertama kali mencetuskan adanya politik luar negeri bebas aktif, dia juga yang paling aktif untuk mencari hubungan-hubungan antar negara-negara lainnya, karena dia juga yang mencari pengakuan luar negeri
bersangkutan dalam memimpin pemimpin di negara komunis itu sendiri. Nah, secara nggak langsung yang saya gambarkan juga kan Soekarno juga lebih condong mendukung dua komunis. Nah, jadi yang disimpulkan itu sebenarnya itu bahwa pelaksanaan politik bebas aktif ini tidak sesuai dengan bebas aktif itu sendiri. Jadi nggak mengacu pada politik bebas aktif, jadi terjadilah pelanggaran. Jadi pelanggarannya itu dong atau ada yang lain? Ini ada lagi. Ini kan satu contohnya aja. Ya, terima Sudah kasih. puas belum nih Mbak Didi? Iya, sudah puas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Didi. Sekarang waktunya kuis. Oh iya, kuis. Kuisnya dapat apa? Es kumpul nggak? Please, yuk mau. HP gue Oh, mau. yang mana lagi ya? Jawab dulu. Allahu Akbar, Fatia. Saya jawab aja dulu. Oke, jadi Soal pertama ini coba kita nggak boleh buka PPT ya. Oke. nggak boleh buka HP, nggak boleh buka HP. Ayo, saya. Belum. Boleh. Nanti Fatia. Oke, jadi pertanyaan pertama kita dihitung mereka. Saya belum. Jadi pertanyaannya itu apa sebutan untuk kekuatan lama yang sudah mapan? Apa kekuatan lama? Apa sebutan untuk kekuatan lama yang sudah mapan? Tadi ada di manipol. Iya, ada di manipol. Oh, jadi sebutin juga. Ya, ya. Pusdek. Ada yang bisa jawab nggak? Udah disebutin. Maniko. Apa tadi? Apa? Jadi kelompok kita juga ada kelompok. Iya. Iya. Mapan. Ya. Apa? Apa pertanyaannya belum? Ulang ya nih. Apa sebutan untuk kekuatan lama yang sudah mapan? Ada yang bisa jawab nggak? Kekuatan lama udah lagi. Dia mau kasih. Iya kan kalau dia suka materi itu baru. Apa? Cluenya tuh tadi gue sebutin dunia terbagi menjadi dua. Ya. Oh, Depo. Oke, kamu beri aku menang. Dua. Pada tahun berapa kebijakan politik luar negeri bebas aktif diperkenalkan? 15 berapa ya? Ada ya. Emang 15 Salah ini. Tunggu dihitung baru tunjuk tangan. Ya. Pada tahun berapa kebijakan politik luar negeri bebas aktif diperkenalkan? 1, belum. 2, 3. 150. Aku maunya 10. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa nama lain dari Manifesto Politik Republik Indonesia? Nama lain? Itu singkatannya. Oh. Materinya Alia, Mau jawab. Manipul Musdik. Udah dijawab. Orang.
berguna banget buat Boye. Ada belum? Nah, untuk kuis kali ini kita akan menggunakan aplikasi Wordle. Ini kayak Hackman gitu. Nanti kalau salah-salah, Ini kayak Budi situ ya? Iya, tapi ini bentuknya Hackman. Tahu kan yang kata misi dia kayak gitu ya. Ntar kalau salah apa kayak ntar lama-lama orangnya mati gitu deh. bisa menggambarkan orang Kevin. Aku mau di video ini. Halo. Masih loading. Hihi. Pengajian jam 4. O-nya mana? Lah kan beda. Yuhu. Yuhu. Ibu lihat tuh saya bisa jawab. I-nya mana ya? Let's go. Ini apa sih? Prestasi. Bu, ini apa, Bu? Saya nggak ngerti. Prestasi. Apaan sih? Kemarin aku nyebutin loh. Manda aku nyebutin kemarin. Emang apa? Ah. Nah, sekarang tuh kita lagi nunggu hasil kuis yang kita berikan, tapi kayaknya pada belum selesai. Emang nggak mungkin 12 menit? Itu ada Fatia, Amel, Egi, sama Farel, sama Winnie. Itu yang belum selesai ya? Iya. Ini ada belum ini? Belum. Jadi kita ada nunggu 3 pemenang di sini. Yang pertama ada Iman Dudin, kedua Muhammad Rafi, dan ketiga ada Aisyah. Cepet ya waktu mengerjakannya. Jadi ada yang pertama ada Imadudin, yang kedua ada Kun, ada Kun, sama ini Najla. Najla. Ya sebenarnya buat itu yang hari Jumat tuh buat ekonomi. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya menang juara 3 kuis. Terima kasih ya buat kelompoknya.